to Coffee Ball. Di kosan gue kali ini gue bakal membahas tentang pertukaran 3 pemain Barcelona dan Juventus yang benar-benar gila. Barcelona kalau benar-benar ini 3 pertukaran pemain ini benar-benar dilaksanakan oleh Barcelona. Messi pensiun, Barcelona jadi hancur. Messi pensiun, Barcelona menjadi AC Milan. Emang itu menyakitkan, tapi jika kalian fans Barcelona melihat video ini, jujur gue adalah fans Barcelona dan gue sangat menyukai FC Barcelona. Bahkan baju ini baju gue FC Barcelona gitu. Dan ya sakit banget gue bisa bilang bahwa kalau misalkan 3 pertukaran pemain ini Messi benar-benar terjadi, Messi pensiun, Barca hancur. Sakit banget gue bisa bilang seperti itu karena ya Arthur ditukar Pjanic, Semedo ditukar Desilio, Todibo ditukar Rugani. Gue hanya bisa bilang astagfirullahaladzim karena ya kita hanya sebagai penonton layar kaca. Gue misalkan bikin video ini pun hanya sebagai penyaluran gue yang kesel dengan FC Barcelona. Gue kesel dengan Bartomeu, gue kesel dengan Abidal yang ternyata legend, perkataan legend itu hanyalah dibuat-buat untuk Abidal menjadi sebuah direktur olahraganya Barcelona. Gue nggak tahu siapa kan memang ini murni Abidal, karena kan di rumor-rumor dia bilang Abidal, atau mungkin saja Abidal ini diatur sama Bartomeu. Kayak Bartomeu bilang bahwa lu harus disuruh sama gue, lu harus ada persetujuan dari gue, kalau enggak lu dipecat. Seperti itu gue nggak tahu. Ya pasti kalau misalkan ini sih, ya Abidal salah satu orang yang berarti kalau misalkan dia benar-benar kayak dia diancam sama Bartomeu dan dia takut, dia bukan legend Barcelona. Dan gue bisa bilang ya Barcelona sudah sangat memuji Abidal. Memang dia oke dari secara permainan dia sudah sangat respect gue. Dia kan pernah penyakit jantung itu 2 kali kan, dan 2 kalinya itu dia bisa berhasil step up dan sampai sekarang dia masih hidup gitu. Jadi gue sangat respect pada dia, dan dia juga salah satu left back terbaik FC Barcelona. Oke, tapi kalau misalnya jadi sebagai direktur, ya udah, mendingan lu keluar aja. Dan ada rumor juga Abidal ingin dibeli oleh Olympique Lyon. Beli aja dah Olympique Lyon, gratis ya, nggak apa-apa. Nah ya seperti itulah. Dan Bartomeu sisa kontraknya tinggal setahun. Ada rumor juga Juan Laporta ingin kembali sebagai presiden FC Barcelona. Dan gue sangat-sangat setuju 100% Laporta kembali sebagai pelatih FC Barcelona. Sebagai presiden FC Barcelona. Dan rumor juga kan kalau misalkan Laporta menjadi presiden FC Barcelona, Pep Guardiola bakalan dijadiin pelatih. Dan itu kemungkinan bisa terjadi sih, karena kan City ini kan nggak bisa main di UCL 2 tahun ya. Dan artinya kan pasti Pep pun pasti agak gerah lah. Dia kan pasti pemain-pemain City kan pada keluar, terus Pepnya juga pasti bakal pusing. Gue mau ngapain nih pemain-pemain bintang pada keluar. Susah juga gitu loh, karena kan salah satu tujuan Pep selama dia masih bertahan di City ini kan, tujuan salah satunya ialah menangin Liga Champions, dan dia bisa main di Liga Champions 2 tahun. Kemungkinan besar sih bisa aja kalau Juan Laporta benar-benar balik ya, karena kan salah satu alasan mengapa Pep Guardiola waktu itu pindah dari FC Barcelona ya karena dia sudah melihat bahwa board Barcelona pada saat itu ada Sandro Rosell memang sudah kelihatan sangat buruk, jadi akhirnya Pep pindah. Dan ya seperti itulah. Oke, tapi gue nggak perlu ngebahas makin jauh karena kemungkinan gue bakal bahas itu di video terpisah. Dan di sini gue bakal ngebahas tentang ketiga pertukaran pemain itu. Arthur ditukar dengan Pjanic. Inilah Pjanic 30 tahun. Dan asal kalian tahu, gue mengikuti semua liga. Gue mengikuti Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Jerman. Gue mengikuti semuanya. Dan gue mengikuti juga Juventus. Pjanic adalah salah satu gelandang terburuk di Juventus gitu. Bahkan fans Juventus pun pada bilang, jual Pjanic, ganti dia dengan Tonali. Jual Pjanic, ganti dia dengan Pogba. Dan fans aja sudah mulai kesel gitu dengan Pjanic. Malah Barcelonanya ingin mendapatkan pemain menurutku sudah mulai habis. Pjanic ditukar dengan gelandang masa depannya kita gitu loh. What the fuck man? Apaan coba? Pjanic itu memang bagus ya, tapi kan udah 30 tahun. Dan dia juga nih ya, asal kalian tahu, posisi Pjanic sama dengan posisi Sergio Busquets. Dan kalau misalkan benar-benar Pjanic ditukar dengan Arthur, amit-amit, kalau benar-benar ditukar dengan Arthur, Pjanic di mana Sergio Busquets nggak bakal bisa
dicadangin. Bahkan Frankie de Jong aja yang sebenarnya bermain di posisi Sergio Busquets dimajuin di central midfielder. Pjanic nggak mungkin bisa ditaruh di Sergio Busquets karena Sergio Busquets masih bagus, bahkan gue bisa bilang lebih bagus dari Pjanic. Dan berarti posisinya ditinggalin Arthur, siapa yang ngisi? Coutinho. Berarti Pjanic nggak pakai dong. Apa tujuan dari tukeran Pjanic dengan Arthur gitu? Apakah ini salah satu tujuan Bartomeu ingin menghancurkan Barcelona dari dalam atau apa? Gue nggak tahu. Pasti kalau misalnya ini benar-benar terjadi, hancur lah Barcelona, karena Arthur itu salah satu gelandang terbaik Barcelona sepeninggalan Xavi dan Iniesta. Ini gue bisa bilang ya, Xavi dan Iniesta pensiun, Arthur adalah salah satu pemain terbaik. Frankie de Jong belum termasuk. Coutinho ya kalian tahu lah, dia seperti itulah. Kalau bener-bener banget, parah banget kalau misalkan ini benar-benar terjadi, parah banget. Kalau misalkan Pjanic itu ditukar dengan Rakitic, oke lah, nggak apa-apa lah, karena meskipun sekali lagi gini gue bisa memberikan kalian kepada para fans Barcelona tentang bagaimana permainan Pjanic. Permainan Pjanic hampir 90% mirip dengan permainan Ivan Rakitic. Permainan Pjanic itu kayak passing kanan, passing kiri, long pass. Apakah Barcelona bermain long pass? Enggak kan. Barcelona bermain short pass, apalagi di era Setien permainannya itu passing cepat, passing gerak. Gak ada tuh namanya long pass. Jadi long pass Pjanic bakal bisa kepake, dan long shootnya itu oke. Shoot powernya Pjanic oke. Sama seperti Van Rakitic kan, oke lah, nggak apa. Tapi keunggulan Pjanic dari Arthur hanya shoot power doang, shoot dari luar kotak penalti. Arthur sudah memiliki semua kemampuan DNA Barca, kemampuan lini tengah Barcelona yang sudah dia miliki semenjak 2 tahun di FC Barcelona. Dan lu menukar dengan Pjanic hanya dengan embel-embel long shotnya bagus. Ya buat apa long shot bagus? Karena pasti aja kan pasti Barcelona itu pasti Messi aja tetap golin, tapi ya gue tau mungkin maksudnya ya supaya Messi nggak selalu Messi yang golin, tapi kan ya long shot buat apa? Apakah long shotnya gue benar bisa tapi long shot gol? Enggak juga. Emang rata-rata gol Pjanic itu long shot, tapi emang apakah setiap dia long shot gol? Kan enggak juga gitu. Free kick dia bagus, Coutinho free kicknya bagus, Messi yang free kick. Griezmann free kicknya bagus, Messi yang free kick. Suarez free kicknya bagus, Messi yang free kick. Buat apa free kick bagus? Nggak ada gunanya. Dan maksudnya Pjanic itu dengan Arthur apa? Apakah salah satunya alasan supaya Barcelona skuadnya makin berpengalaman dan Barcelona ingin secepatnya mendapatkan juara UCL? Nggak seperti itu bro. UCL bukan hanya soal kualitas. UCL adalah tentang mental. Di UCL lu tidak bisa hanya mengharapkan lu punya kualitas bagus. Kalau misalkan benar-benar seperti itu, ya Barcelona sudah zaman-zamannya MSN di FC Barcelona waktu itu udah 3 kali juara UCL. Era Pep Guardiola udah 3 tahun beruntun Barcelona juara UCL. Tapi kan ya kita tahu lah kapten Barcelona saat ini siapa? Messi, dan Messi tidak punya sifat pemimpin yang benar-benar seperti Cristiano Ronaldo. Gue tidak membeda-bedakan Messi dan Ronaldo. Gue fans FC Barcelona, tapi gue respect dengan keduanya gitu. Dan tidak bisa lu hanya mengandalkan kualitas, tidak bisa lu hanya mengandalkan pengalaman, tapi lu harus bisa mengandalkan mental. Karena salah satu alasan mengapa Liverpool bisa comeback terhadap FC Barcelona, mengapa Roma bisa comeback, karena dia punya mental yang sangat luar biasa, punya keyakinan, punya keinginan. Kaptennya juga sudah luar biasa, Jordan Henderson, Daniel De Rossi, itu benar-benar bisa menyemangati semua pemain-pemainnya untuk bisa yakin kita bakal bisa lolos, yakin kita bisa mengalahkan FC Barcelona, dan benar terjadi gitu loh. Jadi ya gue sangat kesal, gue sangat emosional sekali ketika mendengar rumor ini tuh makin lama makin bener-bener bisa terjadi, makin bener-bener gue bisa pikir. Awal-awal kan Pjanic tukar dengan Arthur, gue bilang ini mah rumor basi lah, udah gue scroll aja terus. Makin lama rumornya makin banyak. Ya udah gue bikin video ini, dan ternyata ada 2 rumor lagi yang sama kenceng dengan Pjanic. Semedo ditukar dengan Silio. Asal kalian tahu, De Silio ya dia itu backup di Juventus, bahkan di Italia aja nggak kepake. Dia itu ialah Maldini yang gagal. Apa yang lu mau harapin dari De Silio?
salah satu alasan yang gue pernah baca lihat di rumor, fleksibilitasnya dia bisa main di right back, di left back, sama di center back. Iya, buat apa? Apa gunanya? Gitu. Hanya fleksibilitas tapi nggak bisa bermain bagus buat apa? Oke, lu bisa main di right back, bisa main di left back. Apakah dia bisa bermain sama bagusnya di? Apakah dia bisa bermain bagus di left back? Apakah dia bisa bermain bagus di center back? Atau misalkan di right back atau gimana pokoknya fleksibilitasan formasi dia bisa main right back, left back, center back. Intinya satu, dia bisa main bagus gak? Itu aja. Karena gue bisa jujur, kualitas Desilio defense dan Barcelona tidak butuh defensive fullback. Oke, gue bisa bilang Semedo ini sudah 3 tahun di FC Barcelona tapi masih ada 10 assist. Masih hanya memiliki 10 assist. Tapi gue bisa bilang di era Setien, Semedo benar-benar berputar 150 derajat di era Valverde. Dan ini sudah ada kemajuan. Pep Guardiola aja tidak melarang Manchester City untuk menukar Joao Cancelo dengan Nelson Semedo. Yang artinya Pep Guardiola setuju dengan Nelson Semedo. Yang artinya Pep Guardiola melihat Nelson Semedo pemain bagus. Dan kalian sudah tahu kalau misalkan Pep Guardiola melihat pemain ini bagus bakal jadi seperti apa. Di era Setien itu Semedo benar-benar bagus banget, bahkan gue bisa bilang dia lebih bagus seperti Sergio Roberto. Dan ya buat apa lu tukar dengan Desilio, men? Apa ini Desilio? Lu maunya tukar dengan Desilio, rentan cedera juga. Lu hanya mengandalkan pengalaman apaan? Dia cuma dia cemilan sama Juventus pun dia main cadangan. Astaga, kacau banget FC Barcelona gitu loh. Hanya mengandalkan fleksibilitas pemain, dia bisa main di right back, left back, di center back, ya buat apa? Hanya mengandalkan pengalamannya apa? Bahkan pengalaman lebih bagus Semedo karena Semedo dipanggil timnas sedangkan Desilio tidak. Itu sudah menjawab semua pertanyaannya. Udahlah, kita langsung ke pemain ketiga atau rumor ketiga yang lagi-lagi benar-benar goblok dari FC Barcelona. Rugani mau ditukar dengan Todibo. Astaga, makin kacau ini. Todibo kita sudah tahu permainannya sebagus apa dia ketika di UCL melawan Inter Milan kemarin. Dia benar-benar bisa mengunci permainan Lautaro Martinez dan Lukaku, meskipun Lukaku mencetak gol tapi benar-benar permainannya tuh kekunci sama dia single-handedly. Dan lu mau tukar dengan pemain cadangan Juventus Rugani pemain cadangan, dan ya ketika dia dimainkan pun dia adalah salah satu alasan mengapa Juventus kalah di Liga Champions kemarin, karena dia menggantikan posisi Chiellini dan dia tidak bisa menggantikan posisi Chiellini, akhirnya dikalah dengan Ajax. Dan ya ada alasannya mengapa Rugani itu main cadangan, bukan alasan karena Bonucci masih bagus atau Chiellini masih bagus atau masih ada Mathis Lig. Kalau misalkan Rugani bagus dan Juventus percaya dengan Daniel Rugani, buat apa Juventus beli Mathis Lig? Buat apa Juventus beli Eri Demiral? Buat apa Juventus beli Christian Romero dan pinjam ke nyewa? Dia beli 3 center back untuk meregenerasi Bonucci dan Chiellini. Rugani diapain? Bahkan rumornya Rugani pun sebenarnya kemarin ingin dijual ke Roma, tapi Romanya itu tidak sanggup dengan tawaran uang yang harus yang dimintakan oleh Juventus, akhirnya batal. Dan musim ini pun Rugani jarang banget main. Dan lu mau tukar dia dengan back yang sangat-sangat memiliki potensi seperti Todibo, dan kalian harus ingat ini, kalian harus tahu ini, Todibo kan dipinjemin ke Schalke dan opsi peminjaman plus opsi pembelian, dan rumornya Schalke tidak kuat dengan opsi pembeliannya karena terlalu mahal. Todibo pernah menjadi pemain terbaik Schalke di bulan Maret atau Februari, gue juga lupa. Februari seingat gue. Todibo pernah menjadi pemain terbaik Schalke di bulan Februari, padahal dia center back dan baru bermain sebulan. Itu dia. Sudah menunjukkan sebuah fakta yang sangat luar biasa kan. Todibo benar-benar luar biasa, dia diincar Dortmund, diincar AS Roma, diincar sangat banyak sekali. Sedangkan Rugani nggak ada tuh selama ini ngelihat di rumor musim ini nggak ada tuh dia ngelihat rumor-rumor tim-tim besar ingin mengincar dia. AS Roma pun sebenarnya kemarin hanya udah ngincar aja nih, kayak bisa nih beli Rugani, tapi kayak kemarin belum jadi. Kalau misalkan Roma benar-benar ngincar Rugani banget, harga kemahalan pun bisa dibeli. Tapi ya gitu, Roma tidak bisa berani tanggung jawab karena Rugani juga punya rentan cedera. Jadi ya, kalau misalkan Todibo benar-benar tukar dengan Rugani, ya udah benar, Barcelona
sepeninggalan Messi hancur. Aduh, kacau banget sumpah gue nih. Bener-bener di video ini 15 menit gue hanya emosi terhadap FC Barcelona gitu. Selama ini gue nggak pernah ngomong bahwa gue ini adalah fans FC Barcelona, gue nggak pernah bilang. Tapi karena di sini gue takutnya nanti para kalian fans FC Barcelona, decul-decul yang paling nonton video gue ini mengira bahwa gue ini fans Real Madrid atau fans lain yang membenci dengan FC Barcelona, sehingga ketika gue mengatai FC Barcelona kalian emosi dan komen di bawah dan dislike video gue. Gue tidak mau seperti itu. Jadi gue hanya gue harus jujur bahwa gue adalah fans FC Barcelona dan gue sangat emosi dengan rumor-rumor seperti ini. Jadi ya, harapan gue pertama pasti rumor ini hanyalah sekedar rumor. Dan kedua, kalau misalkan Pjanic sebenarnya kalau misalkan Barcelona ingin benar-benar membeli Pjanic, ingin menukar pemain karena duitnya misalkan tidak cukup, ya udah tukar dia dengan Ivan Rakitic yang sebenarnya pemainnya sama aja, tapi Pjanic itu kan masih sedikit muda lah dia, tapi ya, hanya beda 1 atau 2 tahun gitu loh. Sebenarnya si Pjanic itu nggak perlu amat gitu loh. Bahkan menurut gue lebih baik pulangin Coutinho, atau misalkan Coutinho tidak ingin balik, beli aja Fabian Ruiz. Masih ada sekali banyak gelandang-gelandang muda. Memang sih Barcelona ini, pernah gue bilang juga di video gue bahwa Barcelona ini terlalu excited banget dengan pemain-pemain muda, sehingga dia berani mengeluarkan duit banyak untuk pemain muda, tapi pemain mudanya gagal. Entah itu karena tekanan di FC Barcelona atau memang dia tidak cocok dengan FC Barcelona. Dembele kan waktu itu kan dia bagus banget di Dortmund, Barcelona melihat dia sebagai cocok untuk nanti Neymar, harga berapapun dibayar, tapi kita lihat seperti itulah ya Ousmane Dembele. Tapi ya Pjanic udah habis masanya bro, di Juventus udah jelek gitu, masa lu mau beli? Kalau misalkan Pjanicnya masih bagus, oke lah gue setuju, tapi ya, jangan ditukar dengan Arthur juga, ditukar dengan Rakitic oke lah, ditukar dengan Vidal jangan sih, Vidal masih bagus. Ya udah gitu loh, lebih baik lu fokus ke regenerasi, tapi nggak perlu harus regenerasi 100%. Misalkan nih ada 3 pemain di atas 30 tahun di FC Barcelona di posisi gelandang, tiga-tiga langsung dijual, nggak perlu juga, nggak harus kayak gitu, karena di setiap posisi itu harus ada minimal 1 yang bisa menjadi mentor. Kalau nggak seperti itu, ya tim lu bakal bisa seperti AC Milan, karena di AC Milan itu dia itu berpikir bahwa timnya harus diregenerasi sehingga pemain di atas 30 tahun dijual. Pirlo salah satu korbannya, dan akhirnya sekarang seperti itu, tidak ada mentor sama sekali di setiap posisi yang akhirnya seperti ini. Jadi regenerasi bukan hanya benar-benar 100% 180 derajat harus semuanya regenerasi 30 tahun dijual semua, kayak gitu juga, harus ada mentornya. Dan beruntung di penyerangan ada mentor seperti Messi, di gelandang ada mentor seperti Sergio Busquets, di center back ada mentor seperti Pique. Jadi sebenarnya secara mentor, sepengalaman, secara kualitas FC Barcelona ini sangat-sangat luar biasa. Tapi yang benar-benar tidak luar biasa itu hanyalah board 3 kali gue ngomong board, dan ya itulah gue hanya bisa bilang board Barcelona goblok. Jadi ya bagaimana, apakah kalian fans FC Barcelona setuju dengan gue? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and always at football.